Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Saya di sini akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari mini riset saya tentang teknik pengolahan hasil asesmen. Ya, dengan judul Teknik Pengolahan Hasil Asesmen, Penilaian Perolehan Hafalan Santri Tahfidz dengan Pendekatan Acuan Patokan atau PAP. Untuk pendahuluan atau latar belakang di sini penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Dan penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian dapat didefinisikan juga sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, sebaiknya menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Dan untuk standar penilaian, di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu standar mutlak, yaitu hasil yang dicapai masing-masing siswa dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang biasa digunakan dalam mengolah skor mentah menjadi nilai dengan standar mutlak disebut dengan penilaian acuan patokan atau PAP. Dan untuk standar relatif yaitu hasil yang dicapai masing-masing siswa dibandingkan dengan norma kelompok, yaitu hasil yang dicapai oleh siswa-siswa lain dalam kelompok yang sama. Pendekatan yang biasa digunakan dalam mengolah skor mentah menjadi nilai dengan standar mutlak disebut dengan penilaian acuan norma. Jadi perbedaan dari kedua standar penilaian ini adalah untuk standar mutlak, yaitu hasil dari penilaian itu dibandingkan dengan standar minimal atau acuan minimal. Itulah kenapa disebut dengan standar mutlak. Dan untuk standar relatif, jadi nilai hasil dari penilaian siswa itu dibandingkan dengan hasil penilaian siswa yang lain. Itulah kenapa disebut dengan standar relatif. Dan untuk artikel kali saya ini adalah menggunakan pendekatan standar mutlak atau PAP seperti itu. Kemudian untuk hasil dan temuan, di sini pelaksanaan penilaian perolehan hafalan santri Madrasah Hufad 2 yang disebut dengan imtihan, yaitu mereka menilai menggunakan tiga aspeknya seperti pada umumnya, yaitu yang pertama adalah aspek afektif, di mana mereka menyebutnya dengan istilah adabiah, yaitu dilakukan dengan cara mengamati secara langsung sikap santri selama membacakan hafalannya, seperti kesopanan dan lain semacamnya. Yang kedua yaitu aspek kognitif, di mana yang mereka menyebutnya itu dengan istilah muhafadzah. Di sini aspek kognitif ini seperti kelancaran dan tartil, seperti itu. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, yang dimana penilaian pada aspek ini adalah keterampilan pelafalan atau tajwid yang meliputi makhorijul huruf atau sifatul huruf dan hukum-hukum bacaan lainnya. Itulah aspek-aspek yang dinilai oleh kompleks Madrasah Hufad 2. Dan selanjutnya yaitu ini merupakan tabel rubrik penilaian yang digunakan oleh kompleks Madrasah Hufad 2 Al-Munawir, di mana untuk ranah yang pertama yaitu aspek afektif atau adabiah. Di sini acuan skor maksimalnya untuk setiap aspek itu adalah 25, dan untuk total skor keseluruhan adalah 125, seperti itu. Dan penilaiannya itu mereka menggunakan penilaian tiap juz, dan nanti akan
diakumulasikan seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu tajwid, makhrajul hurufnya dan sifatul huruf, hukum-hukum bacaan, ini yang ranah psikomotorik. Dan yang ketiga yaitu muhafadzah atau kognitif, yaitu tartilnya dan kelancaran hafalannya, seperti itu. Nah, berdasarkan rincian aspek-aspek yang dinilai tersebut, dapat kita ketahui bahwa skor maksimum ideal atau SMI dari tes hafalan tersebut adalah 125. Seperti itu. Itu adalah nilai. Nah, untuk skornya itu yang pada tiap juz itu. Jadi itu masih dalam bentuk skor, dan untuk nilainya itu baru pada nilai ini yang skor maksimal ideal. Nah, dengan rumus nanti kan itu tiap juz dan kemudian diolah, yaitu dengan menggunakan rumus skor mentah, yaitu dibagi dengan skor maksimum ideal atau SMI-nya, yaitu 125 dikalikan 100. Itu rumus pengolahan nilainya, seperti itu. Nah, pada persekoran setiap aspek, mereka itu ternyata menerapkan konversi penilaian yang mereka menggunakan adalah skala 5. Nah, ini mirip dengan PAP tipe 1 yang dari Mas Ijo, yaitu menetapkan batas penguasaan materi dengan kompetensi minimal yang dianggap lulus dari keseluruhan penguasaan materi, yakni 65%, atau diberi nilai cukup. Ini adalah standar minimal mereka. Jadi mereka itu menggunakan skala 5. Jadi dalam penskoran tersebut mereka menggunakan patokan skala 5. Ini nanti saya akan bahas setelah ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengkonversian ke skala 5, di situ kan tadi setiap aspek itu kan skor maksimalnya adalah 25. Nah, menurut PAP tipe 1 itu rumus konversinya adalah sebagai berikut, di mana untuk nilai A itu adalah rentan dari 90% sampai 100%. Jadi rumusnya adalah kita mengkalikan batas kelas terendah, yaitu untuk A ini kan 90 sampai 100. Jadi yang kita kalikan adalah skor terendahnya, yaitu 90%. Jadi 90% dikali 25 sama dengan 22,5. Ini karena jadi dibulatkan menjadi 23. Jadi untuk yang mendapat nilai A adalah minimal 23 sampai 25, dan begitu seterusnya ya. Ini adalah 80% dikali 25, dan seperti itu. Nah, untuk yang konversi keseluruhan, ya ini untuk konversi aspek, jadi nanti yang dinilai tiap aspeknya itu adalah seperti ini, seperti adabiyah, kelancaran, tajwid, dan lain semacamnya. Ini di sini. Kemudian untuk konvensi keseluruhan, yaitu tentang dinilai tersebut, ini hampir sama rumusnya, cuma karena skor maksimalnya adalah 125, ya tinggal dikalikan, hasilnya seperti ini. Nah, karena mereka menggunakan PAP yang tipe 1, di mana skor minimal acuan minimalnya adalah C, yaitu 65%. Jadi nilai santri yang di bawah C ini itu otomatis dinyatakan gagal atau belum tuntas, seperti itu. Kemudian untuk langkah penghitungannya, ya di sini terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu masukkan skor mentah, nanti akan ada contohnya. Yang kedua yaitu menghitung skor menjadi nilai menggunakan rumus PAP dengan mengalihkan skor ideal. Kemudian yang ketiga, membuat pedoman konversi hasil perhitungan. Ya, kita sudah melakukannya tadi sebelumnya. Dan yang keempat yaitu mengubah skor menjadi nilai. Ini adalah contoh kasusnya. Misalnya seorang santri tahusus itu membaca 5 juz dengan nilai akumulatif dari 5 juz tersebut diperoleh
Untuk skor adabiahnya itu 23. Kemudian makhrajul huruf dan sifatul hurufnya itu 21. Kemudian hukum-hukum bacaan 20, tartil 17, kelancaran 16. Maka perhitungannya sebagai berikut. Jadi dari seluruh aspek tersebut itu dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, jadi 23 tambah 21 tambah 20 tambah 17 tambah 16. Nah, ini setelah itu baru setelah ketemu jumlahnya dibagi skor maksimalnya yaitu 125. Kemudian dikalikan 100 dan diperoleh angka nilai 77,6 atau 78. Nah, berdasarkan standar minimal tadi yaitu C itu 65%, itu diperoleh nilai yaitu 80. Jadi nilai ini 77,6 ini belum sampai pada skor nilai minimal atau acuan minimal. Jadi bisa dikatakan nilai ini belum tuntas atau belum lulus. Jadi berdasarkan batas kompetensi minimal yang diterapkan kompleks Madrasah Fatwa itu, maka santri tersebut dinyatakan belum lulus dan harus melakukan perbaikan dan akan dites ulang saat anak tersebut sudah siap dengan hafalannya. Paling lambat itu 1 bulan. Ya, jadi selama santri tersebut dalam proses memperbaiki hafalannya, santri tersebut tidak diperkenankan menambah hafalannya. Itulah hasil wawancara yang saya lakukan dengan pihak pengurus. Nah, hal tersebut itu merupakan interpretasi dan judgement. Ya, jadi menurut teori evaluasi assessment itu merupakan interpretasi atau tidak lanjut terhadap hasil dari suatu evaluasi seperti itu yang mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu. Nah, mungkin itu saja pemaparan hasil mini riset dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.